Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga ibu berdoa semoga kalian sehat-sehat semuanya. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bu Nur, yaitu guru matematika SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Walaupun kondisi masa pandemi ini, semoga tetap semangat dalam belajar online. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perbandingan. Sebelum Ibu menyampaikan perbandingan, Ibu akan menyampaikan dulu KD-nya. Untuk KD perbandingan, yaitu di sini adalah menggunakan perbandingan untuk pemecahan masalah. Sedangkan standar kompetensinya adalah menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan perbandingan dalam pemecahan masalah. Tujuan pembelajarannya adalah kita akan melihat, Ibu akan mengajak kalian, yaitu kalian dapat menemukan dan menggunakan rumus perbandingan. Yang kedua adalah Ibu akan mengajak kalian menentukan perbandingan seharga dan berbalik harga. Sedangkan tujuan yang ketiga, Ibu akan mengajak kalian untuk menggunakan rumus perbandingan dalam pemecahan sehari-hari. Indikatornya tadi adalah sudah Ibu katakan bahwa menjelaskan pengertian skala sebagai suatu perbandingan, menghitung faktor pembesaran dan pengecilan pada gambar berskala, dan yang ketiga adalah menggunakan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat pengertian perbandingan. Pengertian perbandingan di sini adalah perbandingan adalah membandingkan besaran suatu dengan benda yang lain. Yang termasuk ke dalam besaran misalkan ada panjang, ada berat, ada waktu, ada jumlah dan lain-lain. Contoh, perbandingan sejenis. Sekarang kita lihat besaran 3 kg berbanding dengan 4 kg. Maka kita buat perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Lalu yang kedua, 5 tahun berbanding 15 tahun. Kita sederhanakan, 1 berbanding 3. Lalu yang ketiga adalah dalam bentuk panjang, 4 cm berbanding dengan 16 cm. Maka kita tuliskan di sini adalah perbandingannya 1 berbanding 4. Sekarang kita tinjau lagi untuk perbandingan yang tidak sejenis. Apabila ada dua satuan yang tidak sama, kita harus samakan dulu. Contohnya 2 kg berbanding dengan 100 kg. Maka yang kilogram kita satukan samakan dengan gram, yaitu 2000 gram dan 100 gram. Maka perbandingannya 2000 gram berbanding 100 gram. Maka hasilnya adalah 20 berbanding 1. Lalu yang kedua, perbandingan yang tidak sejenis dalam bentuk kilometer dengan sentimeter. Kilometer di sini adalah misalkan 4 km berbanding dengan 2 cm. Maka 400 cm berbanding 2 cm. Karena yang tadi satuannya kilometer kita rubah menjadi cm. Maka perbandingan di sini akan menjadi 200.000 berbanding 1. Lalu yang ketiga adalah dalam bentuk bulan dan tahun. Satuannya di sini adalah Ibu kasih contoh 6 bulan berbanding dengan 2 tahun. Maka kita rubah dulu yang 2 tahun menjadi 24 bulan. Maka perbandingannya 6 berbanding 24, maka hasilnya adalah 1 berbanding 4. Kita lanjut untuk perbandingan senilai. Pengertian untuk perbandingan senilai di sini adalah perbandingan antara A dan B selalu berbanding lurus. Artinya di sini adalah jika nilai A naik, maka nilai B juga naik. Demikian juga jika nilai A turun, maka nilai B juga turun. Contohnya misalkan Ibu membeli sebuah spidol dengan harga 5.000. Lalu Ibu membeli 2 spidol dengan harga 10.000. Maka makin banyak barangnya, maka harganya juga makin naik. Seperti itu. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai bisa dilihat juga dengan contoh perbandingan antara barang dengan harga barang. Lalu jumlah tabungan dengan waktu menabung. Lalu yang ketiga adalah jarak dengan kecepatan. Kita lihat di sini untuk
apel. Misalkan ibu membeli 1 kilogram apel dengan harga Rp20.000. Apabila ibu membeli 5 kilogram apel, harganya adalah Rp100.000. Selanjutnya, apabila misalkan ibu membeli 10 kilogram apel, harganya menjadi Rp200.000. Kalau kita lihat di sini adalah makin banyak barangnya atau makin banyak apelnya, maka harganya juga makin naik. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Contoh yang berikutnya adalah misalkan perbandingan jumlah uang Jono dengan uang Yogi adalah 2:5. Jika uang Jono adalah 1 juta, berapakah jumlah uang Yogi? Maka kita lihat perbandingan di sini. Uang Jono berbanding uang Yogi 2:5. Yaitu uang Yogi bisa kita cari 5/2 dikali 1 juta, maka uang Yogi adalah sebesar 2.500.000. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Sila membeli bensin dengan harga Rp125.500 untuk 25 liter. Apabila dia membeli 40 liter, berapakah yang harus dia bayar? Dari kalimat kalimat ini kita buat kalimat matematikanya, yaitu A1 itu merupakan uang yang kita keluarkan sebanyak 25 liter, yaitu 112.500. Lalu yang kedua, yang 40 liter berapakah yang harus dibayar? Maka kita buat perbandingannya adalah A1 berbanding A2 sama dengan A2 berbanding B2. Kita masukkan angkanya. Yang tadi adalah untuk besaran bensinnya adalah harganya 112.500 berbanding dengan 25 sama dengan banyaknya atau besarnya yang dikeluarkan dengan banyaknya liter, yaitu 40 liter. Maka untuk penyelesaian ini kita gunakan perkalian silang, yaitu 25 dikali A sama dengan 125.000 dikali 40. Maka 25A sama dengan 4.500.000. Hasilnya itu adalah, maka A adalah Rp185.000. Itu adalah yang disebut dengan perbandingan senilai. Sekarang kita meninjau ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai di sini adalah perbandingan antara A dan B terbalik, berbanding terbalik, yang artinya jika nilai A-nya naik, maka nilai B-nya turun. Sebaliknya, jika nilai A-nya turun, maka nilai B-nya naik. Seperti itu. Maka kita akan buat perbandingannya adalah A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding A1. Bisa. Sekarang kita lihat perbandingan berbalik nilai bisa dilihat dari beberapa contoh. Misalkan perbandingan antara jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian, jumlah hewan dengan habisnya persediaan makanan, atau waktu perjalanan dengan kecepatan. Itu adalah contoh-contohnya. Sekarang kita lihat dalam tabel di sini ada misalkan untuk kecepatan 60 km per jam dia memakan waktu selama 2 jam. Lalu untuk dia menggunakan motor atau mobil dengan kecepatan 30 km per jam, maka dia memakan waktu 4 jam. Apabila yang ketiga adalah 15 km per jam, dia memakan waktu selama 8 jam. Kalau kita lihat dari sini, makin sedikit dia kilometer atau kecepatannya lebih sedikit, maka waktunya lebih panjang. Contoh yang berikutnya Ibu ambil dalam pengerjaan bangunan. Misalkan suatu pekerjaan pembangunan rumah jika dikerjakan oleh 10 orang akan selesai selama 2 bulan. Apabila dia dikerjakan oleh 20 orang, maka berapa lama yang akan dikerjakan? Kita gunakan tadi rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding B1. Kita masukkan angkanya. 10 berbanding A dan 20 berbanding 2. Kita gunakan perkalian silang untuk menyelesaikan soal ini, yaitu 20 kali A sama dengan 10 kali 2.
maka hasilnya adalah 20A sama dengan 20. Maka A sama dengan 1 bulan. A di sini adalah banyaknya atau lamanya yang dikerjakan untuk 20 orang. Maka dikerjakan hanya 1 bulan. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita meninjau ke perbandingan skala pada peta. Kalian bayangkan, misalkan dalam peta yang sekalian pakai gunakan di sehari-hari pada pelajaran IPS, apa mungkin ukuran yang ditampilkan itu ukuran yang sebenarnya? Kan tidak mungkin, maka timbullah atau muncullah rumus perbandingan skala pada peta. Perbandingan skala pada peta di sini adalah yang pertama adalah skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Itu adalah untuk skala. Sedangkan kita buatkan rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya, atau S sama dengan JP per JS. Itu adalah rumus skala. Sekarang kita lihat adalah jarak pada peta sama dengan jarak dikali jarak sebenarnya. Itu untuk menghitung jarak pada peta. Jadi tidak mungkin kita mencantumkan peta di dalam kelas itu dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi kita gunakan rumus ini. Jarak yang sebenarnya kita akan ukur, misalkan jarak pada peta berbanding dengan skala yang biasa disebut dengan JS sama dengan JP per S. Itu adalah rumus-rumus untuk menggunakan skala pada peta. Sekarang kita ambil contoh. Jarak dua kotak pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Tadi kita jawab ya. Jarak pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km. Di sini kalian lihat satuannya pada peta adalah 8 cm, satuannya cm, sedangkan untuk yang sebenarnya itu satuannya adalah kilometer. Maka satuan yang berbeda ini kita harus samakan dulu. Yang kilometer kita ubah menjadi sentimeter. Maka yang 72 km berubah menjadi 7.200.000 cm. Kita masukkan ke angka ke rumus yang tadi kita punya, yaitu kita untuk menghitung skala itu adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Maka 8 berbanding 7.200.000 sama dengan 1 berbanding 900. Itu yang kita akan dapatkan dalam rumus ini. Nah, itulah ada contoh-contoh untuk jarak dan sebenarnya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian mengerjakan soal-soal yang nanti Ibu sampaikan. Lalu untuk pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke bentuk atau latihan-latihan soal perbandingan. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap menjaga 4M, yaitu apa saja yo? Memakai masker. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu kurangi kerumunan. Itu Ibu akhiri sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.